Pemirsa, siapakah pengganti Hasan Nasbi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan Hendar Sam Marantoko, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Hendar Sam. Baik, saya mau ke Pak Hendar Sam terlebih dahulu. Pak Hendar Sam, kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, sampai dengan saat ini Presiden Prabowo masih menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri. Nah, dan ini katanya bisa diartikan berbagai macam. Salah satunya mungkin bisa menunjukkan bahwa Prabowo tidak setuju untuk pengunduran diri Hasan Nasbi tersebut. Nah, untuk dari Gerindra sendiri, info terbarunya apakah memang iya Presiden masih melihat Hasan Nasbi ini belum sebaiknya mundur kah, atau apa sebenarnya yang terjadi sampai dengan saat ini belum ditandatangani juga? Jadi kita letakkan dulu ke dalam konteks ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar yang ada. Bahwa di pasal 17 Undang-Undang Dasar, Presiden itu mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, salah satunya. Dan Kepala PCO ini adalah selevel dengan menteri. Itu dulu yang pertama. Jadi Presiden adalah yang berhak untuk mengangkat dan berhak untuk memberhentikan. Nah, ketika saudara kita Hasan Nasbi ya mengajukan pengunduran dirinya, itu bukan hak beliau, untuk beliau boleh mengajukan haknya, tapi hak prerogatifnya ada pada Presiden. Jadi Presiden berhak untuk menolak. Itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentunya sebagai seorang Presiden, Pak Prabowo tidak ingin memberikan suatu putusan yang reaksional. Beliau harus mengkaji dulu apakah ini baik dan buruknya, sebagaimana tadi sudah dikatakan juga oleh beliau bahwa sebagai tanda kutip orang baru yang masuk dalam pemerintahan, Pak Hasan Nasbi, habis itu ada beberapa lagi yang lain, dikatakan kalau salah-salah itu ya wajar saja, tinggal tingkat ke kadarnya mungkin yang kita harus lihat. Dan jadi saya rasa dua hal tersebut, dan kemudian juga harus dicatat pada hari ini, ya hari Senin, saudara Hasan Nasbi masih ikut rapat kabinet, ya, ikut rapat kabinet. Jadi secara hukum, ya, beliau masih masuk ke dalam, masih menjadi kepala PCO walaupun sudah mengajukan pengunduran diri. Nah, kalau kita bicara berandai-andai, batasannya itu, batas embarkasinya di situ tuh, ya kan? Karena beliau statusnya masih sebagai kepala PCO secara Undang-Undang Dasar, ya, Betul. pasal 17. Baik. Nah, jadi kita bisa agak susah untuk berandai-andai. Baik, karena memang ini bagian dari hak prerogatif Presiden. Baik. Nah, tapi mungkin Mas Adi memiliki pandangan lain, atau mungkin ada yang dilihat nih, mengapa sampai dengan saat ini Presiden belum juga menandatangani meskipun sudah diajukan kurang lebih sepekan lalu ya kalau tidak salah. Apakah ada faktor lain yang tengah dihitung, ada pertimbangan lain yang Mas Adi lihat terkait dengan dinamika mundurnya Hasan Nasbi dari kursi kantor Kepala Komunikasi Kepresiden ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, terkait dengan soal mundurnya Kepala PCO, mungkin tidak terlampau dianggap sebagai bagian dari prioritas yang mesti disikapi. Karena tanpa PCO sekalipun, saya kira Presiden sudah memiliki juru bicara, yaitu Mensesnek, yang saya kira memang secara definitif mampu menyampaikan pesan-pesan politik pemerintah, keinginan-keinginan pemerintah terkait dengan segala kebijakan apapun yang dinilai krusial dan penting untuk disampaikan kepada publik. Kecuali ya tidak ada juru bicara yang baru, maka persoalan Kepala PCO yang mundur ini mungkin akan segera disikapi. Karena praktis sejak ditunjuknya ataupun ada penambahan wewenang yang diberikan kepada Mensesnek sebagai juru bicara istana yang baru, secara tidak langsung ini kan secara perlahan bahwa persoalan PCO dalam banyak hal sudah di take over sebagai sebuah jubir pemerintah. Itu yang sepertinya membuat kenapa persoalan mundurnya Kepala PCO itu dianggap tidak terlampau direspon ya. Yang kedua bagi saya sebagai bagian dari cooling down, tentu supaya terkait dengan mundurnya ini kan tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan kegaduhan dan perbincangan-perbincangan yang justru kontraproduktif di tengah upaya dari pemerintah melakukan upaya konsolidasi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi, persoalan ekonomi global, persoalan internal, bagaimana saat ini misalnya pemerintah sedang menggenjot terkait dengan program ketahanan pangan.
Jadi dalam konteks konsolidasi menciptakan dan mewujudkan keinginan-keinginan besar dari program visi pemerintah, maka hal-hal yang terkait sifatnya artifisial, tidak langsung menyentuh persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, ya sepertinya tidak dianggap terlampau penting. Bagi saya dua hal ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa terkait dengan PCO itu ya terkesan memang dianggap tidak terlampau urgen, dianggap tidak terlampau penting, karena secara prinsip juru bicara istana secara definitif memang per hari ini jauh lebih melekat apa yang disampaikan oleh Mensesnek, karena apapun judulnya publik sejak lama cukup tahu bahwa Mensesnek hari ini adalah sosok yang saya kira cukup komplit dalam upaya menerjemahkan dari keinginan-keinginan presiden. Saya mengatakan bahwa presiden tanpa bicara sekalipun rasa-rasanya Mensesnek itu sudah bisa menerjemahkan apa visi misi, keinginan dan bahkan suasana hati dari presiden. Inilah yang kemudian membuat kenapa persoalan kepala PCO ketika mundur itu dianggap tidak terlampau urgen, tidak terlampau penting untuk segera direspon. Karena tanpa mundur ataupun tidak mundur sekalipun, ya peran-peran PCO memang secara signifikan sudah beralih kepada Mensesnek. Saya kira di situ Mbak Soika. Baik, nah mungkin tanggapan dari Pak Hendarsam seperti apa terkait hal ini? Mas Adi mempunyai penilaian bahwa dengan hadirnya Mensesnek dan selama ini juga kita lihat ia sudah bisa mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau kita ingat ya, Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan kerap kali mengingatkan kepada kabinetnya untuk memperbaiki komunikasi kepada masyarakat sehingga apa yang dikerjakan ini bisa sampai dengan baik kepada masyarakat, tidak menjadi bias, tidak menjadi berbagai macam omongan di publik. Nah, Mas Hendarsam, apakah memang terkait dengan pola komunikasi ini juga menjadi salah satu PR dari kinerja Hasan Nasbi sebelumnya dalam memimpin PCO yang didengar oleh Gerindra, yang diketahui oleh Gerindra, atau seperti apa? Ya, jadi memang setiap orang kan mempunyai style ya, cara pembawaannya masing-masing. Bahwa Hasan Nasbi mempunyai style dan cara pembawaannya masing-masing. Begitu juga dengan Prasetyo Hadi, Mas Pras ya. Saya memanggilnya Mas Pras, mempunyai cara yang masing-masing. Tentunya dua faktor ini juga yang tentunya ini kan ibarat kalau kita ibaratkan dia adalah sebuah produk dagang, ya ini kan brand yang akan dilempar ke pabrik. Nah, pabrik suka yang mana, kan gitu kan? Nah, ini kan menjadi suatu apa namanya diskursus sendiri nantinya. Yaitu nanti Mas Adi juga mungkin bisa jelaskan pabrik lebih suka ke produk yang mana, ke jubir yang mana, ini nanti yang lebih suka. Kemudian juga mungkin ada elemen-elemen lain mungkin yang seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa persoalan masalah kinerja pemerintah kan tentunya kompleks ya, kompleks sekali dan harus dirangkum oleh seorang jubir. Tapi juga itu sebenarnya bisa dibuat kompleks, tapi juga bisa dibuat sesimpel mungkin gitu loh, ya kan? Sesimpel mungkin. Karena kadang-kadang yang dalam bahasa ilmu komunikasi, walaupun saya bukan ahli komunikasi, yang penting itu kan pesannya sampai dan kemudian tidak timbul sesuatu argumentasi atau pertanyaan-pertanyaan baru. Artinya seorang jubir memang harus bisa menenangkan publik. Dan pesannya harus sampai ya. Jadi kan itu kan cukup kompleks sebenarnya ya. Nah, tapi yang sebagai orang yang di depan tentunya saya melihat ya karakter dari seorang Mas Pras, Prasetyo Hadi Mensesnek kita ini adalah orang yang soft spoken ya. Bicaranya lembut, juga gestur tubuhnya juga baik ya kan. Dan oleh karena itu bicara juga cukup hati-hati. Dan sangat hati-hati mungkin kan gitu kan. Jadi itu yang mungkin yang cocok dengan kondisi saat ini ya. Tapi bukan berarti saya menyampingkan kemampuan seorang Hasan Nasbi. Saya tahu beliau adalah seorang intelektual ya kan, punya isi kepala yang sangat baik sekali. Saya salah seorang yang cukup kagum dengan beliau. Tapi untuk di waktu-waktu tertentu ya publik mungkin lebih condong kepada Mas Prasetyo Hadi saat ini ya. Dan oleh karena itu saya rasa juga bahwa kedepannya nanti apapun itu yang akan terjadi, apakah ada perubahan dalam struktur di PCO atau tidak, ya kan, bahwa pemikiran dan sumbangsi dari seorang Hasan Nasbi
masih sangat diperlukan oleh pemerintahan ini, oleh Pak Prabowo. Dan sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, saya juga mengharapkan hal tersebut. Jangan sampai karena satu dua momen hal tersebut menggugurkan gara-gara nilai sedikit rusak susu sebelanga. Saya juga tidak mau hal tersebut. Baik, style bisa berbeda ya, yang penting substansinya terdelivery dengan baik ya kepada masyarakat, seharusnya kan seperti itu ya. Nah, Mas Adi, jika melihat bahwa peran dari seorang komunikator yang baik adalah bagaimana menyampaikan pesan dari yang diwakilkannya kepada konstituennya atau kepada masyarakatnya ini menjadi suatu hal yang penting, Anda melihat seberapa krusial dan seberapa strategis sebenarnya posisi PCO ini, dan bagaimana sosok yang harusnya mengisi kursi ini ke depannya? Ya, bagi saya secara prinsip dalam sistem politik demokratis yang terbuka seperti di Indonesia, peran komunikator publik yang merepresentasikan dari istana itu menjadi penting dan vital. Itu prinsip ya. Ada satu adagium yang mengatakan bahwa kadang lagu yang bagus, nyanyian yang bagus, kalau disampaikan oleh penyanyi yang kurang oke, bisa terdengar kurang elok dan kurang nyaman didengarkan oleh publik. Karenanya barang bagus, lagu yang bagus dan nyanyian yang bagus juga mesti disampaikan oleh penyanyi-penyanyi yang bagus. Disitulah letaknya seorang komunikator, juru bicara pemerintah dan istana, segala sesuatu yang positif mesti juga disampaikan secara signifikan. Itulah yang saya sebut bahwa peran vital dari sebuah sistem politik yang demokratis dan pemerintahan adalah juru bicara, karena apapun judulnya, PCO itu dianggap identik dan bahkan dianggap sebagai replika dari kekuasaan politik hari ini. Karena apapun judulnya, PCO itu kan disebut dengan Presidential Communication Office. Itu secara definitif yang kemudian bisa diterjemahkan oleh Menteri Jubir itu adalah orang yang dan tentu saja cukup melekat dengan kekuasaan. Itulah prinsipnya yang saya sebutkan. Nah, soal itu harus saya katakan secara terbuka. Kenapa Prasetyo Hadi itu kemudian ditunjuk sebagai Jubir? Tentu karena memang dianggap sebagai sosok yang dinilai mewakili dari aspirasi, kemudian cukup lengkap dan menjadi bagian lingkaran terdalam dari kekuasaan hari ini. Semua orang tahu bahwa Prasetyo Hadi itu adalah salah satu orang terdekatnya Prabowo yang saya kira memang dalam banyak hal itu mampu menyelami kedalaman keinginan dan visi misi Pak Prabowo. Kalau Pak Hasan ini kan sebenarnya dulu adalah orang yang cukup aktif juga sebenarnya memberikan serangan-serangan terbuka kepada Pak Prabowo. Hasan ini kan juga berkoalisi dan memberikan dukungan kepada Prabowo, tentu setelah terjadi rujuk politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Baik. Itulah yang saya sebutkan. Wajar kalau kemudian resultante dan respon publik ketika ditunjuk jubir baru, Mensesnek, ya tentu responnya jauh lebih positif. Karena yang dianggap mewakili wajah kekuasaan dalam konteks ini adalah jubir istana, adalah Mensesnek, bukan yang lainnya. Dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan, jubir istana dan jubir pemerintah itu memang sangat sensitif. Jangan lagi misalnya dalam mereka yang dulu mantan yang kemudian jadi jubir, bicara dan bisa salah bicara. Karena sedikit pun juru bicara itu. Saya kira di situ, Mbak. Baik, nah kemudian saya ingin konfirmasi kepada Pak Hendarsam. Kalau kita lihat nih ya, Pak Hendarsam di Google kita cari berita tentang siapa pengganti Hasan Nasbi, akan banyak sekali artikel bermunculan. Namun saya rangkum ya, ada dua nama yang beredar, merupakan Wakil Menteri Komdigi dan juga Wakil Menteri Sekretaris Negara. Apakah benar Gerindra sudah menyiapkan dua nama ini untuk menjadi pengganti Hasan Nasbi, atau seperti apa sebenarnya penyaringan nama-nama yang mungkin nantinya akan menggantikan Hasan Nasbi tersebut? Silakan Pak Hendarsam. Saya rasa belum sampai ke arah situ. Jadi kita patuh dengan konstitusi bahwa sepanjang itu belum ada keputusan dari presiden, ya oleh karena itu kita tidak ingin berspekulasi tentang masalah itu. Tapi kalau kita bicara ya kan bahwa ada dua profil ya, Prasetyo Hadi dan Angga Raka, ya kan, dua-duanya tentunya saya rasa mempunyai kapasitas, karena Mas Pras saya udah kenal lama,
Mas Angga juga perannya terutama di 2024 kemarin masalah komunikasi itu sangat luar biasa ya di belakang layar di TKN kemarin itu sangat luar biasa. Tentunya dua apa namanya orang ini ya kan mempunyai kapasitas. Kalau kita mau berandai-andai, tapi ya itu tadi kita patuh dulu kepada perintah Ketua Umum dan perintah sesuai taat kepada Undang-Undang Dasar, bahwa sebelum Presiden mengucapkan dan memberhentikan PCO, mindset kita adalah tetap bahwa Saudara Hasan Nasbi adalah kepala PCO pada saat ini. Seperti itu. Baik, nah Mas Adi, jika kita berbicara mengenai kandidat pengganti Hasan Nasbi, meskipun Mas Hendar Sam mengakui sampai dengan saat ini belum berbicara mengerucut ke nama-nama, walaupun gosip sudah beredar di mana-mana ya, tapi menurut Anda lebih baik sebenarnya yang duduk di kursi PCO ini berasal dari kalangan mana sih? Apakah dari kalangan politisi kah, atau profesional kah, atau seperti apa menurut Anda yang idealnya untuk menjadi komunikator yang handal memperbaiki apa yang kemarin kurang saat Hasan Nasbi pernah menjabat? Seperti apa? Mas Adi, apakah masih bergabung bersama kami? Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dengan Adi Praitno, pengamat politik, namun kami masih terus mencoba untuk memperbaikinya. Sembari kita menunggu, saya kembali ke Pak Hendar Sam. Meskipun memang terkait dengan penggantian Hasan Nasbi ini seperti Anda katakan, nama-namanya belum ada di kantong, belum mengerucut, tetapi kan segala kemungkinan masih bisa terjadi, betul ya Pak Hendar Sam? Lantas apa yang di tengah dipersiapkan oleh Gerindra sendiri jika nantinya sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo surat pengunduran diri ini? Apakah memang sudah ada pengajuan dari Partai Gerindra agar Presiden mengambil dari internal partai saja, atau ada mungkin membebaskan semuanya kepada Presiden, terserah siapa yang akan kembali mengisi kursi PCO tersebut? Ya, no, tentunya tidak ya, karena kan Partai Gerindra ini adalah partai pengusung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi harus dibedakan Pak Prabowo, Partai Gerindra posisinya itu seperti itu. Jadi bukan sebagai orang yang menentukan. Yang menentukan adalah namanya Presiden, ya kan? Namanya Pak Prabowo Subianto. Beliau yang menentukan. Jadi tidak ada kaitannya secara langsung dengan Partai Gerindra itu sendiri untuk mengusulkan nama sama sekali. Jangankan Partai Gerindra, partai-partai yang lain juga tidak bisa. Itu hak prerogatif yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Dan oleh karena itu, ya sudah. Kalau nanti kita mau bicara mengulas lebih lanjut, apabila nanti sudah ada keputusan dari Presiden, ya tetap dengan format yang ada saat ini atau tidak, ya kan? Artinya tetap dengan Pak Hasan Nasbi sebagai kepala PCO, kita akan coba ulas. Itu kita ulas, atau kemudian dialihkan sebagian tugasnya itu kepada Mas Pras atau Mas Angga nanti ya. Nah, kita bisa ulas apabila itu sudah ada Presiden sudah melakukan hal tersebut. Kita samina wa ta'na, ya kan, apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Pak Prabowo juga harus diingat adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Kita sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita ikut juga gitu loh. Jadi similar, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Gerindra itu similar dengan beresonansi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ya udah, kita tidak ingin berspekulasi tentang masalah itu. Baik, kita nikmati saja dulu. Ya, baik, kan? kita tidak ingin berspekulasi, tetapi kan yang menjadi poin penting untuk menjadi suatu perbaikan ke depannya adalah melakukan koreksi terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan ini, jika boleh jujur, dari internal Gerindra sendiri melihat apa yang perlu diperbaiki dari pola komunikasi yang sudah dijalankan oleh PCO, khususnya di bawah kepemimpinan Hasan Nasbi kemarin, sehingga hal-hal yang Anda sampaikan ini terkait dengan koreksi tersebut bisa menjadi pembelajaran dan tidak terulang lagi ketika nanti sudah ada pemimpin barunya. Seperti apa, silakan Pak Hendar Sam. Yang harus diketahui bahwa sebagai bukan hanya kepala PCO atau jubir istana ya, tapi seluruh kabinet itu harus tahu dulu, ya kan, ideologi gagasan dan Pak Prabowo itu ada 2 buku sebenarnya yang harus dipelajari, ya kan. Satu itu tentang paradoks Indonesia dan solusinya,
Ya, habis itu masalah transformasi bangsa, ya kan? Gagasan dan transformasi bangsa itu dulu yang harusnya dibaca. Jadi tahu nih arah pemikiran beliau bagaimana. Kemudian elemen kedua adalah stylenya, style komunikasi beliau itu bagaimana. Jadi sehingga oleh karena itu bisa terbangun semuanya. Jadi bukan hanya kepada PCO saja, tapi kepada yang lain. Saya juga tidak artinya tidak harus selalu ketemu, tapi ya memang blessingnya kalau seorang Mas Pras atau Mas Angga ya, beliau sudah tahu bukan hanya ide gagasan dan ideologi Pak Prabowo, tapi beliau juga sudah tahu sampai ke gestur-gesturnya. Ya kita juga dari Partai Gerindra sebenarnya sudah tahu, sudah telepati lah ya kan kalau ibarat kalau bicara tentang masalah itu, sehingga arahnya sampai sejauh mana kita udah tahu. Nah, saya ambil satu contoh yang paling gampang itu adalah bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan yang lembut terhadap rakyat. Tidak represif dari sisi bukan hanya dari sisi fisik, tapi dari sisi frasa dan diksi yang ingin disampaikan. Jadi itu yang makanya beliau mengatakan bahwa saya mengutip apa yang dikatakan oleh saudara Dhanil Anzar, beliau mengatakan harus mempunyai simpati dan empati, ya kan, harus meresponnya dengan frame simpati dan empati. Nah itu sebenarnya sebagai pegangan, ya kan. Jadi kalau kita konteksnya kepada contoh kasus Tempo, ya kita harus bersimpati dan berempati terhadap itu. Terlepas ya di belakangnya kita nggak tahu siapa. Saya sendiri punya pendapat bahwa memang untuk case-nya Tempo, ya kan, ada pihak yang memang sengaja pengen mengadu domba antara pemerintah dengan pers, dengan media. Ya kan, nggak mungkin hal itu tersebut dilakukan oleh pemerintah, nggak mungkin, karena pasti tuduhannya akan ke pemerintah, ya kan, nggak mungkin sekonyol itu. Dan oleh karena itu ada pihak-pihak lain yang ingin ngambil kesempatan itu, dan oleh karena itu ya harus dilakukan secara tanda kutip elegan kan gitu ya, harus empati terhadap itu. Walau bagaimanapun Tempo kita anggap adalah anak-anak bangsa juga. Mungkin saya salah satu yang keras terhadap Tempo, tapi ketika ada tindakan yang represif, ya kan, terhadap pers, ya kan, saya tidak sepakat dengan itu, karena saya tahu persis bahwa pemerintah Pak Prabowo adalah pemerintahan yang sangat lembut, ya, sangat lembut terhadap rakyatnya, terhadap anak-anak bangsanya, ya kan, tidak represif baik dari sisi jangankan dari sisi fisik, dari sisi narasi sekalipun itu yang diwujudkan, itulah. Baik. Jadi itu sebenarnya sih. Baik, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari pengisi kursi kepala kantor komunikasi kepresidenan ini, apakah masih akan tetap Hasan Nasbi atau ada kandidat barunya. Terima kasih Bapak Hendar Sam Marantoko telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Dan tadi ada Adi Prayitno, salam sehat Bapak-Bapak.